respon imun primer ini pertama kali yang mengenal antigen ya. Jadi itu respon primer yang diawali oleh limfosit ya. Limfosit tadi itu namanya limfosit naif yang bertemu dengan antigen untuk pertama kalinya. Dia emang limfosit naif itu belum berkenalan dengan antigen atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh tadi ya, berupa mikrob yang infeksius ataupun non infeksius gitu. Istilah naif itu menunjukkan bahwa sel-sel ini tidak berpengalaman secara imunologis, belum pernah berespon terhadap antigen. Nah, paparan berikutnya oleh antigen yang sama menyebabkan suatu respon yang disebut dengan respon imun sekunder. Nah, jadi nanti sel naif akan mengenali antigen itu, respon imun yang mengenali pertama antigen diberikan istilah respon primer ya, atau respon imun primer. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya itu akan dikenali oleh respon imun yang menyebabkan respon imun sekunder karena sudah pernah terinfeksi sebelumnya. Itu atau respon sekunder yang biasanya lebih cepat timbulnya, besar dan mampu mengeliminasi antigen lebih baik daripada respon primer. Kenapa ya? Kan tadi sudah berkenalan ya. Sudah berkenalan, si naifnya kan sudah menjadi aktif gitu kan. Sebelumnya kan mungkin kayak kasus corona ini ya. Karena sistem imun kita nggak tahu ini tuh bahaya nggak sih bagi tubuh kan gitu. Nah, akan dikenali dulu kan tuh, diproses oleh sistem imun adaptif maupun sistem imun innate tadi ya, atau sistem imun bawaan alami ya. Nah, itu mereka akan merespon. Nah, nanti ketahuan dia misalnya infeksius, nanti kan akan direspon tadi misalnya oleh fagosit, oleh limfosit T, oleh limfosit B atau sel natural killer ya. Nah, dan lain sebagai komponen-komponen imun itulah yang akan berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari zat asing tadi atau dari SARS-CoV-2 misalnya. Nah, ketika senyawa imunitas kita tadi belum mengenali, makanya sel naif duluan yang akan berkenalan kan gitu kan. Jadi diawali oleh limfosit naif tadi ya, bertemu dengan antigen untuk pertama kalinya. Misalnya antigen X dan Y itu akan menginduksi produksi antibodi yang berbeda. Respon sekunder untuk antigen X itu lebih cepat dan lebih besar daripada respon primer dan berbeda dari respon primer terhadap antigen Y. Jadi respon sekunder ini merupakan hasil dari aktivasi limfosit memori ya, makanya kan ada sel memori juga di sini yang berperan ketika ada tadi ya antigen atau mikrob yang menginvasi ke dalam sel inang kita ya, begitu. Jadi nanti respon sekunder ini merupakan hasil dari aktivasi limfosit memori yang merupakan sel berumur panjang yang dikembangkan sewaktu respon imun primer. Nah, itu. Istilah memori ini muncul karena kenyataan bahwa sel-sel ini harus ingat dengan paparan antigen sebelumnya, sehingga responnya akan lebih baik. Nah, makanya kalau orang yang sudah misalnya pernah terinfeksi, sistem imun kita akan lebih baik meresponnya karena sudah kenal, oh cara menghancurkannya begini nih gitu kan. Kalau waktu pertama kali kita terinfeksi misalnya Salmonella tipi, karena baru berkenalan ya akhirnya kan susah. Seperti apa sih caranya, misalnya sistem imun itu harus berikatan mengikat mikroba tersebut supaya tidak menyerang tubuh kita, supaya tidak menyebabkan penyakit misalnya, atau supaya tidak mengeluarkan toksin yang beracun eh, yang infeksinya itu akan berkembang gitu kan. Nah, sehingga susah gitu kan, agak lambat. Tapi kalau sudah pernah terinfeksi, makanya istilah di respon imun sekunder ini ada pernyataan bahwa dia responnya akan lebih baik pada paparan berikutnya oleh antigen yang sama karena sudah pernah berpengalaman tadi terinfeksi. Jadi memori itu berperan penting juga, sel memori ya. Memori imunologik mengoptimalkan kemampuan sistem imun kita
untuk melawan infeksi yang menetap dan berulang ya. Karena tiap paparan dengan suatu mikroba akan membangkitkan lebih banyak sel-sel memori dan mengaktifasi sel-sel memori yang telah dibangkitkan sebelumnya. Nah, sel pada sistem imun ini ada beberapa jenis ya. Ada limfosit, yaitu limfosit B, limfosit T, fungsinya apa di sini bisa kita lihat ya. Limfosit B itu mediator imunitas humoral. Limfosit T itu mediator imunitas seluler. Yang ini merupakan ada pada sistem imun adaptif. Kemudian ada antigen presenting cell atau sel penyaji antigen, ada sel dendritik, makrofag, sel B, sel dendritik folikuler. Nah, fungsinya di sini sel dendritik itu untuk apa? Inisiasi atau memulainya respon sel T. Makrofag sebagai fase efektor imunitas seluler. Sementara sel dendritik folikuler itu menyajikan antigen kepada limfosit B pada imunitas humoral. Limfosit B kan ada di imunitas humoral ya, peranan limfosit B itu. Yang gambar yang pertama yang Ibu jelaskan itu ya. Nah, kemudian ada sel efektor jenis sel lainnya yang berperan sebagai sistem imunnya. Ada limfosit T, makrofag, dan granulosit. Limfosit T di sini fungsinya untuk mengaktifasi fagosit, membunuh sel yang terinfeksi. Jadi ini untuk mengeliminasi antigen ya. Pada makrofag itu fungsinya untuk sebagai fagositosis ya dan membunuh juga. Untuk granulosit membunuh juga, membunuh mikroba ya yang masuk ke dalam sel tubuh kita. Ini adalah jenis sel-sel utama sistem imun. Jadi jenis sel-sel utama ini yang terlibat di dalam respon imun dan fungsi kunci sel-sel ini. Misalnya makrofag menggambarkan morfologi beberapa sel dari masing-masing jenis. Nah, jadi kalau kita lihat pada gambar ini, nah di sini juga kita bisa lihat pematangan limfosit. Jadi limfosit itu berkembang dari prekursor. Prekursor itu adalah tempat berasalnya dibuatnya sel-sel limfosit tadi ya. Limfoid umum ini namanya ya. Limfoid umum, prekursor limfoid umum, kemudian akan menghasilkan garis keturunan limfosit B itu dari sumsum tulang ya, organ limfoid generatif. Kalau yang garis keturunan limfosit T pada timus ini nanti akan menghasilkan limfosit T. Kalau pada limfosit B tadi akan menghasilkan limfosit T ya. Organnya di mana? Kelenjar limfe ya, limpa, jaringan limfoid, mukosa dan kulit. Nah, limfosit berkembang itu dari prekursor dalam organ limfoid generatif atau sumsum tulang dan timus ya. Limfoid akan matang memasuki organ limfoid perifer ya, di mana mereka akan merespon antigen asing dan beredar kembali ke dalam darah dan limfe. Ya. Nah, sebagian sel B yang immatur atau tidak matang itu akan pergi ya, meninggalkan sumsum tulang dan menyelesaikan pematangan pada limpa.